Halo guys, welcome to Gallery Time Channel. Excited! Sakratul Maut adalah Sakratul Maut berasal dari kata sakra dan tul, yang berarti kepala kuntul. Jumpa lagi bersama dengan orang dengan great jokes yang kalian, apalagi kalau bukan dua reviewer terviral, terngakak, terkocak, terhandstand, menjadikan powerbank sebagai mic, terhipnotis, tertwerking, gok, kalung, lalu menjadikan harmonika. TV pegang dulu, jangan. Tang TV-nya pecah, jangan. Jangan terlalu gitu bro, TV takut pecah bro. Goblok. Apa bukan di segmen A, ada apa di sinema? Pertanggal 5 Agustus, ada apa aja di sinema Bang Alpi? Uang panai. Iper adalah maut masih ada guys. Sekawan Lima juga masih ada. Ada Seventeen Tour Again Follow. Ada Julnarisa. Terbukti kalau ternyata sebenarnya review kita tuh nggak berdampak apapun terhadap sebuah film. Buktinya Julnarisa masih tayang, masih banyak. Kita belum review. Justru itu kita nggak review, kita review tetap aja. Kalau filmnya rame. Iya. Jadi sebenarnya sinias ini nggak usah ketar-ketir ya. Kita mah apa sih? Kita mah ini cuman reviewer kecil kita. Iya, kagak berdampak apapun. Betul. Kagak perlu lah diketar-ketir, ketar-ketir. Geda. Plus 1000 Araris. Ada Long Legs, ada Hijack 1971. Long Legs bagus ya kalau Long Legs. Cerita tentang ini orang kaki Cage. panjang. Oh ini legging panjang. Legging panjang. Cerita tentang hantu legging panjang. Nggak mungkin. Ih serem. Dia pakai legging. Leggingnya long. Panjang banget lu bayangin dah. Dari mana? Lu bayangin dari mana ke mana? Dari jempol sampai Tojo Una. Tojo Una lagi disebut. Udah lama tuh gua. Udah lama gua tidak mendengar Tojo Una itu. Tapi Long Legs coba Ais udah nonton. Aku lihat review dia bagus. Coba masuk sini Ais. Karena sebenarnya Long Legs ini film yang aku kurang suka, tapi coba kita film mikir gitu ya? Film mikir. Coba kamu gimana pendapatmu? Bagus. Oke. Itu sih. Itu. Jadi kayak semoga itu bisa jadi pertimbangan ya buat para penonton untuk bisa yang ragu mau nonton atau Long Legs atau enggak. Itu semoga bisa jadi pertimbangan. Iya, cukup lengkap sih tadi reviewnya dari HN. Padat juga. Padat juga. Ya. Ada catatan harian menantu Sinting. Lah, itu kita belum nonton, Jir. Belum nonton, katanya banyak yang nonton. Enggak hot ya? Soalnya enggak kelihatan enggak kayak cudai. Apaan sih? Ada Deadpool and Wolverine. Bagus banget, bro. Katanya ada lagu NSYNC ya? Bagus banget, bro. Ya, bye. Gok. Gitu. Semua jadi. Ada ini juga A Legend, film Cina. Ada Heartbreak Motel. Ada Tarot versi Korea. Ada Fly Me to the Moon. Ada ini yang akan kita review hari ini. Fly Me to the Moon. Yang kita review hari ini. Hah? Ya, yang akan kita review hari ini adalah film ini. Sakratul Polong. Warisan adalah maut. Oh, Warisan adalah maut. Film yang diproduksi oleh Gope T. Samtani. Didirektur oleh Siddhartha Tete. Ditulis oleh Agasya Karim, Halid Kasogi, Bayu Kurnia. Wih, anjing 3 penulis, Cok. Makanya ada 3 plot yang berbeda gitu. Iya, benar. Yang membingungkan. Kerasa ada 3 penulis di sini. Dibintangi oleh Ada 3 otak. Indah Permatasari, Della Dartian, Claresta Taufan, Yose Rizal, Retno Yunitawati, Mariam Supraba, Timak. Udah. Dan juga Park Ji Sung. Dan juga ada penampilan kecil dari Tahu Gejrot Cileni. Dan juga ada Sate Marangi Haji Yeti. Dan juga saksikan penampilan Anjing gara-gara menyebut Sate Marangi. Penampilan melayat dari Bolu Kukus. Ada tadi di tempat layatan itu. Iya. Penampilan melayat itu. Penampilan kuliner dari Pring Sewu. Bercerita tentang Pak Wiryo dan istri pertamanya mengalami kecelakaan mewah. Istrinya tewas di tempat. Sementara Pak Wiryo tewas di akhir.
Bener dong. Betul tewas di akhir. Sedangkan Pak Wiryo jatuh koma dan sulit meregang nyawa. Tetangga-tetangga bergosip Pak Wiryo bisa selamat karena ngilmu katanya dan punya pegangan. Boleh nyalain yang ini dulu gak? Agak gerah, tolong. Ya, AC yang di kamar. Dia kepanasan soalnya dia gendut. Hah? Orang gendut itu gampang gerah tau? Ada juga yang gampang gerah. Apa tuh? Orang playing victim. Ada juga yang gampang gerah. Apa? Orang iri dengki. Tuh. Apalagi habis para pembantu diet. Dan istri kedua saat Pak Wiryo menghadapi sakratul maut, anak-anaknya dari istri pertama dan istri kedua malah sibuk berebut harta warisan. Betul. Bersama dengan konflik itu, rentetan teror menyerang para anak-anak Pak Wiryo. Satu persatu dari mereka diteror jin mengerikan. Apakah itu jin pegangan yang bersemayam di tubuh Bapak? Sakratul maut 1 Agustus 2024 di bioskop. Baru kali ini ada sinopsis dikasih iklan promo anjing. Kan udah ada di poster banget. Kan udah ada di poster, Iya, udah tayang, ini udah tayang. Iya, maksudnya kayak di poster kan udah ada bang ini itu. Kayaknya itu caption buat KOL deh sebenarnya. Iya kan? Caption buat KOL tapi buat di... Iya ya, buat keol-keol TikTok gitu ya kayak si... Tapi salah pas di copy ke copy semua. Iya. Gue juga pernah kayak gitu soalnya caption kayak, Kak ini captionnya ya gue copy semua pas gue upload konten terus ada tulisannya itu. Kak ini captionnya ya, ada Iya. itu keikut anjing. Oke, baru filmnya santai di bioskop. Kalau kalian kira-kira kita spoiler, silakan kalian. Hi, my name is. Bug spray and my little brother Quavante's. Nah, bagus. Tapi jika kalian sudah menonton bioskop, silakan kalian balik lagi ke sini, kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Bang Abi! Iya, Ger! Ada nggak catatan putih? Apa yang kita suka dari film ini? Tunggu kita panggil Vincent, masuk aja Vincent. Ya udah. Vincent. Jadi Vincent ini tuh adalah anak film semester 0. Semester 0. Baru masih Ya, masih belum ada ilmunya dong. anjing. Percuma, udah sama lagi. Keluar lagi. Geralitan channelnya adalah tempat untuk berkembang. Iya, betul. Lihatlah HS sekarang. Lucu. Lucu aja. Lucu duniawi dia. Lu lihat ada video Konten yang dia ini COC-nya anjing. kanan helikopter. Tanding sama siapa? Sama Wolverine. Sama Wolverine, babi. Lucu Iya. sekarang. Tiba-tiba ada Hugh Geralitan Jackman. channelnya adalah tempat untuk semua orang bisa berkembang, bisa growing ya. Tapi kok Mike nggak lucu-lucu? Lucunya beda pasar. Beda pasar ya. Di sini tidak ada yang namanya kompetisi, kita semua berkolaborasi. Emang enak ya berkompetisi. Kenapa sih selalu dilihat sebagai kompetisi mulu? Orang-orang akhirnya apa? Yang nonton cuma 200 kan? Wah, siapa tuh? Semuanya lagi. Semuanya lagi. Gak usah ditambahin dong. Bang Abi. Iya, Ger. Bang Vincent. Iya, Ger. Sopan Sebenarnya gue tadi ngomong koger tapi Kecil ya? Kecil. Coba mana? Koko Gerang. Ada nanti di sini. HS aja udah muda, ini lebih muda lagi anjing. HS aja tuh udah 2000. Dia aja manggil HS harusnya Om anjing. Manggil lu anjing. Om, tahu nggak harusnya Vincent manggil lu apa? Pak Wiryo. Apa yang kamu suka dari film ini, Pi? Actingnya. Betul. Apalagi menjelang tengah ke akhir tuh actingnya makin menjadi-jadi tuh di situ kayak dapat banget lah, creepy-nya dapet, terus kayak kejar-kejarannya juga tidak terlalu awkward, battle-nya juga tidak awkward. Terutama battle antara si Retno sama si Indah menurut gue itu Iya. epic sih. Actingnya mendukung banget. Terus kayak acting yang lainnya meskipun gak seberapa bersinar tetapi masih bisa ditelan lah. Ya nggak yang seburuk-buruk banget kayak Bener-bener. film apa sih? Kutukan 9 Setan. Ya itu kan Kutukan sama Setan anjir kayak actingnya nggak ada yang bisa ketelan anjing gitu. Tapi Iya. kalau ini masih bisa ketelan beberapa adegannya. Malah lebih bersinar ibu-ibu tukang gosip bertiga itu. Iya, ya. iya bener. Astaga itu Itu kan ibu-ibu yang ditilik itu kan? Iya, tapi kayak maksud gue kayak mereka menurut gue meskipun penampilannya cuma beberapa detik tapi berhasil mencuri scene stealer banget sih. Karena Bener. natural banget anjing. Natural banget. Iya, natural banget cowok itu lucu. Jokesnya itu masuk gitu. Iya, masuk. Jokesnya tuh kayak mereka udah emang temenan anjing bertiga itu. bener. Cowok. Chemistry-nya dapet. Terasa mereka udah temenan dari kecil gitu ya? Iya, setupnya oke lah dibilang kayak. Iya. Emang si Siddhartha Tata ini selalu beautiful soal set gitu ya. Set kameranya juga gambarnya juga oke kok. Iya, dia memikirkan detail-detail kayak Daripada gambar film wakaf kan? wis
Wakaf itu bukan film, itu video. Jatuhnya video ya. A Day in My Life juga lebih bagusan A Day in My Life-nya ini Sadira. Sadira ya. Aku cukup suka untuk setnya. Mengingatkan juga sama desa-desa di waktu maghrib. Betul. Ya kan? Ini kan yang bikin waktu maghrib juga sih. Produsernya apa saudaranya apa dua-duanya? sama. Hah? Siddhartha Tata juga yang bikin waktu maghrib. Iya. Saudaraan juga sama Siddhartha Tata yang ini. Emang saudara. Bukannya dia juga. Siddhartha Tata tuh itu satu orang itu. Iya, jadi sesaudara sesiddhartha tataan. Ngerti nggak? Enggak. Setata. Gini. Marganya Tata. Sama kayak Punjabi Family lah. Iya, bukan. Kan malah bukan. Beda ya? Bukan. Marganya Tata. Nih, waktu maghrib itu yang bikin Siddhartha Tata kan. Iya, yang ini Yang ini yang bikin Siddhartha Tata juga. satu orang. Satu orang, tapi Adik kakak. hubungan antara waktu maghrib sama Sakaratul Maut ini adalah mereka adalah saudara sesama sesiddhartha tataan. Hai, minum lah. Saudara sebangsa sepersiddhartha tataan, Pi. Ya udah, ya biar cepet lanjut. Enggak sih, ternyata kayaknya satu. Apa sih? Selanjutnya yang gue suka dari film ini adalah special effect-nya sih, menurut gue oke banget sih. Special anjir. effect-nya oke banget sih. Siddhartha Tata dari menjelang maghrib juga oke ya, maksud gue kayak hantunya pun serem anjir, make up hantunya Bener-bener, serem, hantunya model niat. hantunya serem gitu. Di sini malah terang-terangan ya, kita dikasih lihat model hantunya kayak kalau waktu maghrib kan kayak agak samar-samar gitu ya. Bener. Di sini bener-bener hantunya tuh dibuat kayak sosok yang emang itu urban legend, ngerti nggak sih? Benar, jinnya. Jin itu kayak bener-bener gambaran urban legend yang apa sih, yang serem, yang Itu aslinya orangnya tinggi kayaknya deh. Tinggi. Yang Iya jadi sih, jinnya. tinggi banget. Iya. Yang jadi jinnya kan itu tinggi banget kan? Iya. Tahu gak dia siapa? Namanya Muhammad Irfan Nurjihad dan dia siapa? Atlet volley. Oh, pantesan dia jadi hantu. Udah gitu kan. Iyalah hantu, tuli, volley, atlet poli. Oke, selanjutnya adalah yaitu yang gue bilang hantunya oke, serem, special efeknya juga ngilu, apalagi yang pas ditusuk di dada, dicabut, cek. Itu juga yang Ada waktu dirobek anaknya, tangannya, iya si dirobek, Ismi. Ismi ya? Iya, itu menurut gue ngilu, apalagi kayak ada santet yang apa sih, kayak benjol-benjol tuh. Kayak jerawat gede Iya, banget. kayak buat yang teropobia itu kayaknya pasti Geli banget sih. merinding deh gitu. Bukan Tyro kayaknya Tripo. Preforobia gitu pasti merinding aja. Preforobia iyalah. Bahasa Jawanya gimana? Bahasa Jawanya gimana? menurut gue cukup autentik meskipun di beberapa. Tapi Jateng loh itu. Lu kan Jatim. Iya, tapi maksudnya kayak di beberapa adegan berasa on off-nya sih. Cuman kayak maksud gue ini udah cukup bagus untuk sebuah film yang menggunakan bahasa Jawa dan cukup konsisten ya sampai akhir dia menggunakan bahasa Jawa gitu cukup. Karena ada beberapa film yang sepertinya lelah di tengah-tengah sampai akhirnya kayak Pakai bahasa Indonesia aja lah gitu. Bahasa Indonesia aja lagi. Tapi ini cukup konsisten dari awal sampai akhir pakai bahasa Jawa meskipun kayak ada on off-nya juga gitu. Tetapi bisa diapresiasi sih bagi aku gitu. Udah sih sepertinya. Ya udah kalau gitu kita masuk ke ini ya. Catatan hitam film Sakratul Maut. Catatan hitam yang pertama yang paling berasa adalah film ini itu terlalu banyak dramanya. Enggak, udah yang pertama ini. Nulisnya kebanyakan. Jadi banyak cabang nih film. Iya anjir. Yang nulisnya kebanyakan. Kerasa banget ini tuh bukan ditulis sama satu orang. Ngerti nggak? Kerasa banget. Sebenarnya orang yang nulis kebanyakan nggak apa-apa. Tetapi ini terasa udah yang nulis kebanyakan, yang ketiganya ini nggak saling Ketiganya nggak saling sinkron. nggak saling kooperatif kayak orang musuhan gitu. Iya. Pokoknya satu, saya pokoknya mau cerita ini. Enggak, saya mau cerita ini gitu. Gimana kalau kita gabungkan saja? Iya, kita gabungkan saja. Orang mah kalau misalnya nulis kebanyakan, jadikanlah satu kepala, tak gitu. Kalau enggak, Iya. bagi-bagi tugas lah. Ada yang mikir cerita, ada yang nulis skrip, ada yang main Mobile Legends gitu. Apa kayak terserah gitu Iya, kan. ada yang bagian ngeprint. Itu paling enak tuh. Kayak gitu. Tapi ini mah enggak. Udah yang nulisnya bertiga, terasanya Ada 3 orang. iya, kayak terasanya Bener-bener. mereka tuh nggak kompak gitu. Iya, Kayak nggak kompak. ketika penulis ini tuh Banyak objektifnya jatuhnya. nggak nyatu. Jadinya film ini tuh terlalu banyak objektif. Nah, itu yang membuat film itu menjadi lama ya. dengan Membosankan di awal sampai tengah doang sih. bertele-tele gitu. Menurut gue hampir 80% film ini tuh membosankan dan ketika Baru menjelang akhir baru seru tuh. saking membosankannya ketika plot twist-nya ter-reveal, gue tuh kayak oh ya udah aja, udah kayak capek, kayak udah buruan sih karena film itu ya hampir 140 menit anjing. Which is itu hampir 2 jam lebih ya? 2 tahun anjing. Astagfirullah. Lu kali lah satu menit 1 menit 60 detik kan. Udah mulai ngitung-ngitung gini males nih gua. Coba 1 menit 60 detik. Tanganmu gini, tanganmu gini. 60. Terus kamu giniin.
gitu kan. Coba dulu. 1 menit. 1 menit. Kan 60 detik. 60 detik. Kenapa harus gini? Iya kan? Kenapa harus gini? 60 detik kamu kali 3 berapa? 3. 700. 700 kurang seminggu itu hampir kalau di total 2 tahun lebih. Betul. Lanjut. Dengan durasi 147 menit menurutku film ini cukup kelamaan, cukup bertele-tele, Betul. cukup capek, Membosankan. apalagi porsi dramanya itu cukup banyak yang membuat Kita sempat bingung ini film horor apa Iya. bukan sih gitu loh. sebenarnya malah gue tuh mempertanyakan gitu, penulis atau sutradara ini sebenarnya ngerti nggak sih arti sakaratul maut? Karena apa? Karena di film ini tuh sakaratul mautnya tuh kayak cuma Bukan nggak ada sama sekali, ada, tapi kayak cuma disinggung doang gitu loh, Iya. kayak cuma jadi filler doang, bukan jadi cerita utamanya. Malah cerita utamanya itu sebenarnya tentang kodam tentang anjing. kodam coy. Dan tentang warisan. Jadi menurut gue sebenarnya kayak untuk judul Sakratul Maut gue kayak kurang cocok Kurang sih. cocok. Karena Kurang gue yakin Sakratul sebenarnya ini pengennya judulnya Kodam sih atau Jin Kodam, tapi semuanya sudah diambil. dipakai. Iya. Kodam udah dipakai, Jin Kodam udah dipakai, ya Kan kan? bisa kodam adalah maut gitu. Kalau enggak misalnya bisa juga @kodam 123. Astagfirullahaladzim. gitu kan. Jadi kayak itu gue mempertanyakan sebenarnya mereka ngerti nggak sih arti Atau bismillah aku transfer kodamku. dan juga adalah di film ini banyak sekali objektif Yang tidak yang ditaro ya udah aja diselesaikan gitu aja. Iya, dan bahkan nggak terselesaikan tuh masalah warisan Iya, tuh. let's say kayak masalah warisan. Akhirnya hampir apa? 60% film ini bahas soal warisan, tetapi ujung-ujungnya Ternyata kita warisannya tiba-tiba adalah kodam. dibelokin langsung ke ini transfer kodam anjing. Iya. Jadi menurut gue Anda kayak pikir kita memaafkan? Oh tidak. Anda pikir kita meleng? Anda pikir kita tidak ngerti? Anda pikir kita tidak menyimak? kayak Oh tidak. 100 menit gue mengikutin cerita warisan ini menurut gue kayak gue jadi kayak merasa ditipu, kayak merasa waktu gue sia-sia gitu loh. Iya. Gue tuh penasaran siapa sih yang dapat warisan kayak rumahnya gitu? Iya anjing. Siapa yang dapat warisan? Apakah tanah itu gimana nasibnya anjing? Iya. Apakah jadi punyanya Retno? Apakah diwakafkan ke orang miskin? Iya. Apakah ujung-ujungnya dibeli Willy Salim buat bikin reality show 1 miliar rupiah gitu kan? Membanggakan Indonesia gitu. Tetapi nggak dijelaskan, tiba-tiba cerita soal kodam ini ditinggalin, kita disuguhkan dengan sebenarnya cerita ini adalah tentang transfer kodam gitu, kayak fuck man, kata gue kayak Disitulah. tapi gue berasa banget si sutradara ini ingin membuat kita tuh lupa Tapi nggak bisa. soal cerita kodam ini, dibuat kayak akan ku buat seru di babak ketiganya ini biar mereka lupa cerita soal kodam. Enggak lupa Nggak anjing. lupa, Nggak lupa, sumpah. sumpah nggak lupa pasti Darta. Masih kita ingat, masih penasaran sampai sekarang gue masih penasaran nih soal tanah itu ya anjing gitu. Gue mau bahas soal catatan-catatan kecil lah. Iya. Catatan kecil ya. Adegan tabrakan mobil tuh adegan yang apa banget anjing. Iya, tabrakan mobil. Enggak, masanya acting supirnya juga jelek banget. Masa kayak nyetir sampai Masa sampai begini loh, sampai Iya. sampai nunduk-nunduk orang kayak nggak merem-merem perlu doang ya? anjing, nggak perlu kayak gini aja cukup sih. Cuman kayak merem-merem doang. Iya, kayak dia mah enggak, ini kayak Sampai satu badan. Itu akan kejadian kalau keadaannya bukan lagi ngantuk tapi lagi gempa ya. Nah itu. ya anjing, maksud gue kayak apakah nggak terlalu bergoyang pas supir? Iya betul. Kayaknya lagi tinggi banget itu ya. Itu kayaknya apa ya, adegan itu tuh yang membuat film ini tuh awal-awal hampir 40 menit terasa seperti FTV. Bener, sangat-sangat FTV. Iya. Sangat-sangat Baru FTV. terasa filmnya apa? Di adegan terakhir, di kayaknya 20% terakhir lah itu baru terasa film. The whole movie ini terasa seperti FTV, mulai dari pengambilan gambarnya. Tinggal tambahin soundtrack The Baginda saja tuh, atau nggak Yofi Nuno. Iya, anjing. Karena kualitasnya kayak begitu, Kualitas ceritanya, kita lagi ngomongin ceritanya ya. actingnya juga terasa juga sangat FTV gitu. kebawa-bawa Terasanya begitu. Jadi kayak itu sangat disayangkan sekali. Betul. Jadi kan bapaknya kecelakaan, jubrak gitu kan. Terus Retnonya ini mimpi kebangun dia, oh cuma mimpi gitu kan. Vision, mendapatkan vision. Dia dapat vision lah. Tiba-tiba pas dia lagi ngobrol sama pembantunya si Indah itu, ada yang ngetok pintu, tok. Polisi gitu. lah. Polisi, bukan. Si Indah buka pintu, set. Nah adegannya adalah nggak ada dialog, cuma musik ya, flashback. Si Indahnya nangis di Si situ. Indahnya nangis gitu. Terus si Retnonya datang, langsung ikutan nangis gitu. Padahal belum terjadi percakapan. Belum ada dialog. Belum terjadi percakapan. Si Indahnya langsung kayak, Iya. tapi Maksudnya ya kita tahu sih Nggak, arahnya di situ. yang ngakak adalah, terus adegannya kan dari belakang begini kan. Adegan di shot dari belakang kayak si Indahnya kayak jatuh kayak. Padahal polisi Adegan polisinya begini, posisinya polisinya begini. Terus yang di bawah cuma kayak
Kayak lu nangisin apa ini? Iya, itu kalau volume musiknya dikecilin pasti polisinya bakal bilang, "Belum, Mbak. Mbak." Saya belum ngomong kok udah nangis toh." Kayak tenang Mbak, tenang. Tenang dulu. Siapa tahu itu kan berita apa kayak berita Iya. kematian apa, misalnya bukan selalu gitu kayak, tapi kayak itu membuatku sedikit terkikik Iya. gitu kayak. Terus polisinya juga bingung gitu kayak dia Enggak, masalah posisi polisinya tuh kayak sok Tegap gitu kayak. banget. Iya. Apaan sih? tegap banget. Kayak maksudnya kayak nggak perlu segitunya, Nggak perlu segitunya. apa nggak terlalu tegas Pak Polisi gitu kan. Gue merasa make upnya si bapaknya ini, bapaknya kan kecelakaan ya. Iya. Tapi kayak bukan kecelakaan. Iya, gua merasa kayak serangan bak- jantung loh. Kayak bapaknya kayak cosplay Hellboy anjir. Merah banget. Iya, gue sih melihatnya bapaknya ini kayak habis sauna. Habis sauna, iya benar. sauna. Bener gitu. habis sauna. Ya, kayak agak merah. Even nggak ada luka robek atau luka apa gitu loh. Sumpah. Cuma dijidat doang. Iya, mereka bisa bikin luka robek di tangan adiknya yang kena santet, tetapi mereka nggak bisa bikin luka robek di adegan bapaknya yang kecelakaan mobil sampai bapaknya terlempar keluar gitu. Padahal kalau misalnya mereka punya budget lebih, gue expect-nya tuh mereka beneran tabrakan gitu loh, kayak ada dashcam gitu, terus dia masuk ke jurang. Tapi ini mah enggak ya, ini mah cuma kayak shit langsung cut gitu. langsung black out gitu. Iya. Tapi bapaknya as a hantu malah serem anjir. Malah serem, iya. Malah mukanya luka-luka. Walaupun dia actingnya cuman gok gitu ya. Iya, tapi ya serem sih, lumayan serem sih. Yang kita mau bahas berikutnya adalah adegan ambil kacamata. Kacamata. Nah, jadi udah nih bapaknya akhirnya udahlah meninggal, ibunya mati, ibunya meninggal, bapaknya hantu, ya tuh hantu gitu kan. Iya. Bapaknya dibawalah ke rumah tinggal. Nah, Dipaksa bawa ke rumah. datanglah istri keduanya bapaknya. Betul. Istri kedua bapaknya. Nah, ini juga ada yang aneh nih. Iya. Istri kedua bapaknya datang kan, set, disorot lah istri kedua bapaknya, ketemu sama Retno sama Wati gitu Betul. kan. Itu belum terjadi percakapan apa-apa tuh. Tiba-tiba adegan berikutnya adalah disorot agak jauh begini, ada tetangga lagi ngegosip. Lagi gosip. Tetapi tetangga itu lagi ngegosip, di belakang itu kelihatan mereka lagi berdiri itu si Tarjo sama ibunya gitu Iya. kan. Lagi nyambut. Lagi datang terus si Wati nyambut. Lagi berdiri, terus mereka gosipnya lumayan lama tuh kayak itu kan istri keduanya gitu gini. Itu kan hijrah ini kali, hijrah bohong-bohongan kali Iya. gitu kan. Agak lama tuh bicaranya. Terus adegan berikutnya adalah sorot lagi ke situ kan. Nah, di situ barulah si Tarjo bilang Assalamualaikum. Nah, berarti kan selama ini dia masuk begini, dia masuk berdiri begini, dia diem aja tuh, tatap-tatapan sama Iya. sama si Wati, sama Iya. si Retno, sambil nunggu gosipnya selesai. selesai. Baru Gitu. assalamualaikum. Terus kayak agak awkward banget sih anjir. Kalau gue ngebayangin situasinya saat itu kayak Cuma diem doang lagi. diem doang gitu kan. Terus kayak oh udah selesai. Udah selesai. Assalamualaikum. gitu kan. Pas sutradari belum bilang. Iya kayak gitu. Jadi kayak kalau kita mau berpikir melihat secara detail tuh cukup lucu. Cukup lucu. Nah, adegan berikutnya adalah si ibu melihat bapaknya yang lagi koma di kamar. Betul. Ibunya lagi bacain doa kan, kacamatanya jatuh, cetek. Sengaja kesenggol. Ya nggak sengaja kesenggol. Nah, maksud gue kayak kalau kacamata jatuh, gini loh cara ngambilnya Bu. Nih, kacamata jatuh kayak sat. Iya, tinggal Kayak sat gitu. Sat gitu Iya. kan. Sat gitu loh Bu. Namun apa yang terjadi? Yang dilakukan ibunya adalah kacamata jatuh. Dia berdiri, dia turun sebadan-badan anjing. Iya, turun ke badan-badan. Sampai kacamata begini. Padahal kacamatanya tuh jatuhnya di luar ranjang. Kalau misalnya di dalam ranjang mungkin oke lah kita. Iya, ambil Ke gitu. ibunya nunduk dikit, tangannya nyampe kok itu. Iya, Sampai. cuma begini doang, tapi dia Cuma untuk ngelihat sesuatu di bawah ranjang doang, itu pengantar ke situ doang, tapi dibikin nggak realistis, Jir. Iya anjir, maksud gue kayak mendingan dia buat jatuhnya tuh agak ke dalam ya. Betul. Ini mah jatuhnya di kakinya dia. Jatuh di kaki dia. Jangankan diginiin pakai tangan, diginiin pakai kaki juga. Sat. Iya kayak gini kan, kacamata kan ada cantelannya. Ini kunci mobilnya gua giniin, angkat nih anjing. Tuh, tinggal gini, sat. Iya kan? Digituin juga bisa. Digituin juga anjing. bisa kacamata. Tapi ini mah enggak, sebadan-badannya dia turun. Jatuh yang pertama, jatuh lagi yang kedua anjir. Jatuh Gue kedua. pikir kayak Dia udah sadar. dia udah sadar. Tetap aja turun Sama. sebadan-badan anjing. Maksud gue Tetap kayak- tiarap anjing. Dan gue tahu itu tuh adegan itu sangat klasik, sangat sangat klasik dan terduga lah apa yang terjadi. Iya. Karena ketika dia berdiri, si bapaknya langsung kayak gitu kan. Langsung gok-gok. Langsung terjadi pergok-gokan itu kan. Iya. Adegan itu cukup sayang karena apa? Karena tolol, tetapi gak menghasilkan apapun. Nggak ada jump scare-nya. Kalau misalnya mau tolol, minimal serem anjing. Iya. Kenapa nggak si ibunya jatuh kan? Dia ngambil gini kan.
set, terus dia pegang sama hantunya gitu kan bisa. Benar. Hantunya tiba-tiba set gitu ya. Tiba-tiba dipegang terus dia ibunya teriak-teriak. Iya, habis itu hantunya gok-gok depan muka dia. Gok. Meskipun itu sebenarnya juga klasik, Iya. tetapi Lebih make make sense. sense betul. Iya, benar. Akhirnya pas yang kedua dia berdiri begini, dia melihat ada sosok kuntilanak, bukan sih kayak Jin itu. jenglot, jin gitu ya, lagi duduk begini. Nah, tahu nggak dia teriak? Tahu nggak apa yang dia teriakan? Bapak bangun! Bapak bangun, bapak bangun. Nggak, maksud gue gini loh. Lu habis ngeliat hantu, Iya. ya. Tapi lu yang lu teriakan ke orang-orang, ketakutan lu adalah bapak bangun. Iya, berarti kan itu jadi Nggak, maksud gue jinnya nggak dianggap serem sama dia. Bapak bangun itu bukan dengan konotasi positif loh. Kalau saya konotasi positif, bapak udah bangun, bapak Iya, udah bangun iya. dari koma gitu kan. Ini enggak, dia ketakutan. Bapak bangun, bapak bangun. Iya. Gitu, maksud gue kayak lu habis ngeliat setan, tapi lu lebih di pikiran lu adalah bapak bangun anjing. Harusnya kan logikanya, tadi ada jin, ada setan. Ada setan, ada hantu, ada gitu anjing. Menurut gue juga film ini tuh terlalu membingungkan karena terlalu banyak anak-anak dan hubungan itu. Hubungan antar orang-orang itu kayak nggak jelas gitu. Iya, Aku sampai akhir jujur ya, gue nggak tahu loh dia ini siapanya, ini siapanya. Soalnya mukanya kayak soalnya apa ya? Bukan mukanya, lebih ke talent-talentnya tuh mukanya mirip-mirip kan ya, karena di makeup gitu kan. Terus lebih ke nggak dijelasin. Sebenarnya dijelasin secara nggak eksplisit sih. Iya. Cuma maksud gue kayak hubungan antar mereka tuh terlalu rumit. Jadinya plot twist di akhir itu membuat kita tuh kayak capek gitu ya. Gue sih ngerti mereka itu siapa. Pokoknya Wati itu anak pertama, terus si Tarjo itu anak dari istri yang selingkuhan yang pertama, terus si Retno itu anak adiknya si Wati, terus si Ismi ini anak hubungan gelap sama pembantunya Iya, gitu. jadi- Cuma maksudnya bukan itunya loh yang kita permasalahkan Gini, tuh. jadi gini, kita ceritakan aja lah sampai habis ya. Jadi ceritanya adalah sebenarnya Sakratul Maut. Jadi ceritanya adalah sebenarnya si bapaknya ini punya istri pertama nih. Iya. Dia punya istri kedua lagi, which is itu adalah Mamanya Tarjo. Mamanya Tarjo. Dikira udah berhenti nih. Iya. Ternyata dia malah ngentot sama pembantu. Betul. Akhirnya- Lahirlah Ismi. Lahirlah Ismi. Dan Akhirnya- gak mirip sama sekali. si istri pertamanya ini kesel sama suaminya. Dia kesel sama suaminya, akhirnya dia pergi ke dukun pengen nyantet suaminya. Betul. Tetapi suaminya ini ternyata punya kodam. Pegangan. Kuat banget. Akhirnya si dukun ini bilang, "Wih, kalau suaminya ini nggak bisa, Bu. Nanti saya minta ke saya," gitu. Terus ibunya bilang, "Bagaimana kalau anaknya aja tuh yang paling kecil?" Nah, itu juga sebenarnya agak bingung ya. Di antara semuanya itu, kenapa dia pengennya anak kecil itu? Padahal kan dia bisa istrinya aja gitu, mamanya, si Indah. Bener, kenapa malah anaknya? Maksudnya Kenapa malah anak anaknya? salah apa, Cok? Iya, kalaupun dia mau anaknya, menurut gue nggak make sense dia menyisakan istrinya. Kan lu bencinya sama si istri- pembantunya, pembantu bukan ya? sama anak Mendingan pembantunya. dia santet dua-duanya. Iya udah, ini anak sama istrinya, bunuh gitu. Iya. Ini mah enggak, jahatnya nanggung anjing. Iya, jahatnya nanggung. Jahatnya nanggung gitu. Ya udahlah, akhirnya anaknya kena santet lah. Mungkin itu first timer santet. Jadi kayak masih kayak Masih kayak meraba-raba ya. raba-raba. Dunia santet ini kayak gimana ya? Iya, nanti kalau berhasil, kalau misalkan bagus reviewnya, nah udah dipakai lagi. Oke. Oh iya, jadi mungkin kerjanya Indah bagus ya. Iya, jadi ya udah anaknya aja lah. Anaknya kan nggak berguna gitu kan. Soalnya kemarin-kemarin nyewa pembantu izin pulang mulu. Iya, gitu. Bapaknya sakit Dapat gitu ya. yang bener malah gitu. Karena anaknya kena santet, si bapaknya ini bilang ke Indah ini, "Oke, kalau begitu bapak akan ke Jogja. Bapak akan pindahkan kodam bapak." Yang jaga bapak, cekelan tuh pegangan. Ya kita sebut aja kodam lah. Pegangan. Bapak akan pindahkan kodam bapak ke Ismi biar Ismi bisa selamat gitu. Ternyata sebelum sampai ke Jogja bapaknya udah kecelakaan duluan. Nah, si Ismi ini udah kalang kabut nih anjing. Anaknya udah makin parah santetnya. Dia tuh berpikir dengan asumsi dia sendiri kalau dia ngebunuhin Semua keturunan semua bapaknya. keturunan bapaknya. Nah, kodamnya Kodam akan itu akan otomatis pindah ke Ismi. keturunan yang terakhir gitu. Akhirnya dia bunuhin Wati, dia bunuh si Tarjo. Pada saat terakhir dia ngebunuh Indah, ternyata kodamnya itu pengennya emang Indah gitu. Iya, Jadinya betul. Indahnya yang kerasukan kodam gitu. ini Indah yang ini ya, Indah Oh iya, Indah Permatasari. Retno. Retno kerasukan kodam. Akhirnya Retnonya ingin ngebunuh Indah, terjadilah final battle, kejar-kejaran. Terus ternyata si anaknya bilang, "Bu, sakit." Si Retno pun akhirnya ke kamar itu. Nah, Beralih. iya beralih. Di kamar itu si Indo tangannya udah kayak bentol-bentol. Udah parah deh pokoknya deh. Udah parah. Udah Yang which is bener-bener. gue juga bingung ya kenapa dari dia demam sampai si Indah itu muncul jamur-jamur kayak Godzilla gitu. Iya. Nggak ada kepikiran buat ke dokter gitu ya. Minimal puskesmas Iya, lah. maksud gue kayak
Yang pertama, mereka tahu dari mana si Ismi ini disantet gitu. Minimal ada adegan ke dokter, terus dokter itu bilang, wah ini kayaknya nggak ada penyakit. Nah, itu kan baru santet. Ini kan semuanya berarti kan berdasarkan asumsi gitu. Kayak mereka tuh nggak ada nalarnya kayak, oh jangan-jangan anak gue ini sakit nih kayak minumin Panadol dulu kali ya. Iya. Gitu. Nggak ada gitu. Tiba-tiba pokoknya udah Ismi disantet. Si Retno ini di kamarnya Ismi, dia belek lah tangannya dengan dia yang udah Iya, dia bilang kemasukan jin. akan terasa sakit. Ya, itu Tapi aku pastikan habis ini kamu sembuh. itu dia udah kesurupan jin kan. Ternyata pas dia belek diambil tuh ternyata ada rambut sama jarum pentul gitu. Iya. Dimakanlah sama kodamnya si Retno itu yang which is tuh tadi kodamnya bapaknya Iya, kan. plot twistnya ternyata si jinnya itu baik. Iya. Terus Tapi emang logikanya tau nggak? benar-benar baik sih. Tahu nggak? Setelah dibuka begitu, si Ismi ini dengan luka yang masih menganga, nggak dijahit, kayak Dia bilang, wah ibu aku udah sembuh. langsung bisa aktif lagi. Disitulah. Kayak maksud gue kayak Ibu, aku sudah sembuh. Ismi. Nanti dia Tangannya masih berdarah Iya. loh, belum dijahit. Iya, demam kamu udah sembuh, tapi luka kamu menganga loh sayang. Masih kebuka loh. Sayang itu lukanya masih begini loh anjing kayak. Dan ibunya juga bersyukur di situ. Alhamdulillah. Gila, begitu lihat tangannya, nah belum. Kayak itu dibeleknya bukan cuma di stroke gitu, di stroke. Iya. Stroke itu anjing. Dikorek gitu. Di situ oke sih, di situ oke. Yang gue pertanyakan adalah ini. Kalau misalnya ternyata dari awal cara nyembuhin Ismi adalah dengan si Kodam itu memakan bunggul yang ada di badannya Ismi itu, kenapa nggak dari bapaknya aja pas bapaknya sehat? Anjing. Kenapa bapaknya harus ke Jogja dulu transfer gitu buat nanti dipindahin ke Kodam? Enggak anjing. Buktinya tuh bisa tuh kayak si Retno gitu dengan Kodamnya gitu dimakan langsung dibelah langsung dimakan gitu. Itu kan tadinya Kodam itu di badan bapaknya. Bapaknya tadinya masih sehat gitu. Setan tuh menjaga bapaknya dan menjaga keturunannya kan. Which is seharusnya, malah seharusnya dari awal santet itu nggak pernah terjadi gitu. Karena kan perjanjian adalah menjaga keturunan-keturunannya gitu kan. Ngerti nggak sih? Harusnya itu nggak pernah terjadi gitu. Jadi kayak itu sih menurut gua plot hole-nya di situ. Kecuali Isminya disantet setelah bapaknya itu sakratul maut. Betul. Itu baru masuk akal. Kodam itu harus dipindah dulu baru bisa kayak begitu. Ini mah enggak. Dari awal bapaknya juga udah sehat kan seharusnya udah bisa bapaknya langsung begitu Benar. gitu. Menurut gue itu plot hole terbesarnya di situ sih. Jadi kayak hal itu yang membuat Makanya nulisnya jangan 3 orang. enggak, gue rasa sebenarnya Itu kelewatan. ini ada 3 ending. Emang ada ending yang jelek, ada ending yang bagus, ada ending yang biasa aja gitu. Enggak, iya mungkin. Terus mereka tuh kayak saking berdebatnya kayak aku mau ending yang ini. Enggak, saya mau pakai endingku. Ya udah, kita gambreng aja. Enggak, gini aja kita sebar di seluruh bioskop endingnya berbeda. Ada 3 ending. Nah nanti biar penonton deh yang nyari. Kamu dapat ending berapa? Aku dapat ending 1, aku dapat ending 2. Lagi bagus kayak gitu sebenarnya ya. Belum Iya. ada konsep kayak begitu ya. Itu bisa sih, bisa jadi ide tuh anjing. Iya. Buat para sinias nih, idenya Alpi coba dipakai anjing. Ih, sumpah bisa jadi Bisa viral jadi itu, viral. bisa jadi pembicaraan hot topics di mana-mana. Bener-bener bisa jadi strategi marketing yang bagus jika ada film horor yang di beda bioskop, beda ending. Iya, jadi beda ini aja deh. Gak usah beda teater. Misalnya kayak Access One beda ending, CGV beda ending Betul. gitu. Jadinya pasti terjadi hot topics di Twitter sih, gue yakin. Itu coba para sinias ini ada ide baru ya. Bisa mengundang orang untuk beli juga buat nyari ending lain. Iya bener. Iya kayak gue udah dapet ending ini, penasaran nih ending selanjutnya gimana sih Iya. gitu. Sebenarnya yang bener tuh kayak begini kalau mau bikin promosi bukannya dibuat versi lebih dahulu lebih medeni. Itu jadinya karena cerita plot hole-nya seperti itu membuat endingnya itu yang udah megah jadi kayak apa sih? Ya udah gitu. Ya udah aja gitu. Sayang banget padahal endingnya itu udah megah banget anjing menurut gue. Udah bagus banget. Udah wow. Terus yang gue sayangkan adalah ini, yaitu yang seperti gue bilang tadi, film ini judulnya Sakratul Maut, tetapi adegan Sakratul Mautnya flop banget, Cok. Kurang. Kurang. Gitu doang. Padahal di teasernya Sakratul Maut banget tau. Iya. Di teasernya Itulah. gua nonton, gua pengen ikut nonton sekarang gara-gara gua ngeliat teasernya kayak seru banget Sakratul Maut gitu kan. Tapi ternyata pas isinya kok begini. Itulah gunanya. Malah warisan. Itulah kita tertipu lah di situ ya. Iya, benar. Sama kayak ini anjing menjelang maghrib gitu lo bagus banget anjing pas ditonton. Iya benar. Pas nonton cuak anjing gitu. Nah udah sih sebenarnya catatan tampaknya itu aja sih. Sisanya tuh yang gue tulis kayak yang nggak penting-penting aja. Misalnya nih ada adegan si Indahnya kayaknya merasa kalau kayaknya beneran deh si bapak itu nggak bisa meninggal karena ada jin. Dia curhat ke Ustadz. Bener. Terus si Ustadz bilang, coba kamu bacain ini, nanti jin akan datang gitu. Coba nanti malam kamu bacain ini, nanti jin akan datang. Dibacain lah doa-doa itu beneran jinnya datang kan. Besok pagi-pagi banget
Dia menuju Ustadz, ya Pak Ustadz, tadi malam saya sudah bacakan, jinnya datang. Terus kata Pak Ustadz begini, oke, nanti malam saya akan bantu kamu. Harusnya tadi malam. Tadi malam. Dari tadi malam, Pak Ustadz. Tadi malam kenapa lu biarin si Retno sendiri? Enggak, maksudnya Pak Ustadznya ini yang dari awal udah yakin. Bahkan dia udah pegang buku yang pegang buku isi yang bukunya tuh jin-jin jin-jin semua. gitu, Iya. gitu. Tapi kenapa Pak Ustadz tuh nggak dari tadi malam? Nggak dibantuin ini si Retno Nggak dibantuin. sendirian. Ya, ada perlu. Lagi ada perlu, ada pengajian mungkin. Udah sih kayak gitu sih. Terus kayak misalnya pagi-pagi si Indah nganterin makanan ke Tarjo. Tiba-tiba dia jujur aja gitu ke Tarjo. Sebenarnya saya yang bunuh Mbak Wati. Terus tiba-tiba Tarjonya meninggal gitu. Maksud gue kayak Teracuni. teracuni. Itu sebenarnya gue tahu. Itu tuh sebenarnya adegan untuk mereveal kalau Indah ini adalah pelaku dari semuanya. Tetapi Iya. untuk apa ada adegan itu? Adegan dia datang ke Tarjo. Saya membunuh Tarjo, Mas, maafin saya ya. Tiba-tiba Tarjonya juga meninggal gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak itu tuh adegan yang dipaksakan untuk mereveal kalau misalnya si Indah itu sebenarnya yang pembunuhnya. Tetapi menurut gue tuh kurang keren aja. Karena nggak ada urgensinya Indah itu jujur ke Tarjo. Di akhir dia reveal semua cerita ke Indah kayak di akhir kan dia juga reveal semua ceritanya ke Indah kan. Ke Retno. Ke Retno gitu. Mendingan kayak gitu aja sekalian aja. Iya kan? Iya. Menurutku itu kurang keren aja gitu. Tetapi Bener. apakah mengganggu? Enggak juga sebenarnya. Kita mau minta pendapat aja deh dari profesor. Dia ini adalah profesor. Dia ini punya kodam. Kodamnya adalah Wolverine ngondek. Profesor S. Boring. HS. Overall film ini. Siddhartha Tata kembali dengan meramu horor yang menjanjikan secara visual. Tapi naskah yang menjadi senjata utama ini kurang konsisten dalam menjanjikan alur dan konflik yang terjadi. Betul. Oke. Catatan putih ada nggak? Catatan putih, aku suka dengan treatment khas Siddhartha Tata ini sebagai sutradara yang dipakai kembali di film ini. Seperti setan yang suka membelakangi mukanya, seperti setan yang selalu sembunyi dalam lampu kegelapan. Iya benar, setan yang di bawah lampu lampu itu di remang-remang di itu. menjelang maghrib juga ada Iya. dan di film ini pun masih seram adegan itu ya. Seram. Masih seram ya. Catatan hitam. Catatan hitam paling satu aja sih. Aku rasa alasan setan ini terus menyamperin seluruh keluarga ini karena kehadiran pertama dia itu tidak digubris oleh istri keduanya. Jadi Dito mula un Wonderman di sepanjang film cuma mau nyari pengakuan. Validasi ya. Validasi. Karena udahnya beginiin malah dibilang Bapak bangun gitu ya. Iya. Setannya baper ya. Pengen spotlight. Pengen screen time. Gue ada loh. Gitu kan ngomong kayak gitu. Bagi aku overall film ini sebenarnya film yang lagi-lagi sayang aja, film sebenarnya yang cukup bagus. Resource-nya ada gitu ya. Adegan battle-nya apik banget. Tetapi sayang si Siddhartha Tata ini cukup memaksakan kayak pokoknya film gue harus 140 menit gitu. Yang menjadikan film itu ngalur ngidul kemana-mana, ceritanya juga terlalu banyak konflik, terlalu banyak objektif yang menjadikan hampir 70% film ini tuh cukup membosankan dan cukup apasi gitu. Andai aja film itu dipadetin, dibuat jadi 90 menit, pamer aja semua, pamer gore, pamer apa, gue yakin ini bakal bagus banget. Iya, sebenarnya benar. sih gitu. Tapi kayak menitik beratkan di di drama membuat film ini jadi kayak sedikit letoy gitu sih. Itu menurutku. Alpi, overall? Kalau menurut gue sih ini filmnya ya benar bisa menjadi horor favorit gue tahun ini loh, nyaris. Andai saja tidak ada sesuatu yang tidak terselesaikan dan tidak membuat tanda tanya gitu. Itu sayang sekali menurut gue juga. Besok-besok kalau mau ada project, itu misalkan ada 3 kandidat penulis, dieliminasi aja 2 gitu, dibattlein dulu gitu loh, dibattlein dulu yang mana yang terbaik ceritanya gitu. Lu ngirim cerita. Yang paling bagus itulah yang diambil, udah. Orang nulis satu kepala aja belum tentu bagus. Iya anjing. benar. Orang Ini nulis 3 kepala. tiga kepala dengan idealisme masing-masing. Masing-masing. Kayak menulis itu kan karya ya. Gue yakin kalau urusannya udah karya, semua orang itu punya idealismenya masing-masing gitu. Betul. Susah. Gitu. Paling enggak fokus gitu ceritanya, enggak bercabang, banyak cabangnya kayak gini. Atau misalnya kalau misalnya bingung kan sekarang penulis tuh banyak banget kan. Iya. Mungkin HS bisa kasih rekomendasi siapa sih penulis terbaik saat ini gitu. Kasih. ada satu penulis yang sudah menghasilkan miliaran, ratusan miliaran box office profitnya. Dia itu dari Jakarta Timur. Vincent, overall menurutmu film ini? Aku cukup kecewa ya karena dari namanya Sakaratul Maut tapi malah drama yang ditunjukin, dan aku sebenarnya pengen nonton film ini gara-gara aku kayak terpancing sama trailernya lagi-lagi, tapi ya balik-balik lagi ini malah kok jadi apa sih filmnya, jadi drama, jadi warisan seperti itu. Rating kalau dari ratingnya aku bisa kasih di 6/10. Gua 6,5 lah. Aku 6,5 juga.
6,5 juga sih. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dibilang film jelek, enggak film jelek. Tetapi apakah film ini seru? Nah, tergantung lah. Oke, by the way, terima kasih buat semua yang sudah Yes. ada di channel aku, buat Vincent, buat Hayes, buat Alpi. Mungkin kita ketemu lagi di film Bangsal Isolasi ya, kalau masih ada atau enggak yang terdekat. Banyak sih bulan ini tuh ada Tagut. Jangan lupa juga ditonton di channel Alpi, ada Argumentek sama Yes, Revisi. Sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.